Pemirsa Bali TV dimanapun Anda berada, kami hadirkan berita terkini. Kami akan berbincang-bincang masih berfokus sehubungan dengan pandemi COVID-19. Khususnya di Provinsi Bali, banyak hal-hal yang berhubungan dengan anggaran pembangunan infrastruktur dialihkan berfokus pada penanganan COVID-19. Kami akan berbincang-bincang dengan anggota DPRD Provinsi Bali, Bapak Agung Hadi Hardana, yang memberikan informasi kepada kita semua masyarakat Bali terkait dengan kondisi ini. Baik, Om Swastiastu Pak Agung Hadi. Om Swastiastu. Puna Pigatro Pak. Astungkar. Iya, Sehat. ini kita seluruh dunia, Bali juga terdampak pandemi COVID-19. Ini secara umum dulu Pak. Ini bagaimana khususnya para anggota Dewan ini menyikapi terkait dengan penyebaran atau pandemi COVID-19 Pak? Jadi baik, di DPR tentunya kita banyak sejak awal kami di pandangan umum fraksi sudah mewanti-wanti kepada pemerintah pada tanggal 4 Maret lalu bahwa situasi ini tidak mungkin kita hindari. Iya. Jadi kita harus selalu bersiap dengan kondisi seperti ini, baik berupa anggaran, baik pula dengan pola-pola langkah yang harus kita lakukan. Di antaranya memang pada saat itu kita juga sudah menyarankan seandainya kembali terjadi eskalasi seperti saat ini, kami berharap sudah disiapkan rumah sakit khusus sehingga tidak menimbulkan kekhawatiran berlebih pada masyarakat. Jadi rumah sakit yang kami sarankan waktu itu rumah sakit PTN Udayana, dan kalau tidak salah awal minggu ini sudah ditetapkan oleh pemerintah sehingga tanggal 7 ini diharapkan bisa beroperasi rumah sakit tersebut. Selain juga tentunya dari sudut anggaran, bagaimana kita berupaya menyediakan anggaran yang cukup untuk baik penyediaan alat-alat medis maupun alat-alat perlindungan kepada tenaga medis, juga tentunya vitamin dan segala macam yang bisa dipergunakan paling tidak untuk mencegah terjadinya outbreak lah istilahnya di Bali ini. Ya, ini terkait anggaran Pak ya, langsung ke tupoksi dari Dewan. Ini artinya kan selama ini berfokus ini kebetulan Pak Agung Hadi walaupun di Komisi 2 sebentar lagi ya Pak, belum definitif akan menjadi Ketua Komisi 3, tapi terlepas itu apapun kapasitas itu, ini bisa diinformasikan kepada masyarakat untuk anggaran sendiri kemarin mengenai otomatis ada perubahan realokasi anggaran ini terkait untuk penanganan COVID-19. Ini artinya kan merubah tujuan peruntukan dari anggaran itu yang untuk istilahnya pembangunan infrastruktur untuk penanganan COVID-19. Ini bisa dijelaskan Pak? Jadi begini, jadi berdasarkan Undang-Undang Kedaruratan, juga kemarin diperbaharui dengan beberapa perpu maupun dengan Undang-Undang Karantina seperti yang sedang banyak dibahas. Hal ini memang memungkinkan bagi kita untuk merelokasi anggaran tersebut. Jadi anggaran APBD yang kita sudah persiapkan untuk hal-hal yang lain, kita bisa koreksi lah atau kita relokasi sehingga memaksimalkan penanganan yang kita taruh bebankan kepada pihak eksekutif dalam hal ini Satgas, sehingga bisa diharapkan mempercepat penanggulangan dari COVID ini. Beberapa hal sebagai contoh, kami sendiri di DPRD Provinsi Bali juga sudah memotong anggaran sebesar 18 miliar dan sudah disepakati oleh seluruhnya dan sudah terlaksana. Demikian pula juga terkait dengan dana operasional pelaksanaan di RSPTN. Jadi total Provinsi Bali yang akan menanggung kegiatan daripada rumah sakit yang isolasi tersebut. Ini berarti apa sudah ketok palu atau bagaimana Pak perubahan? Komposisi anggarannya seperti apa ini? Berapa persen untuk fokus ke penanganan COVID dan apakah menyisakan lagi berapa persen untuk yang masih bisa dilakukan? Jadi tidak terfokus semua ke COVID begitu Pak? Jadi begini, kita selalu melangkahnya itu biasanya adalah kalau kita di dalam olahraga itu etape per etape. Ini fase per fase. Jadi kemarin adalah fase siaga darurat. Nah sekarang sudah tanggap darurat.
Nah, di sini tentu juga dikaitkan juga dengan relokasi anggaran tersebut. Jadi tentunya kalau kita ngomong persentase, mungkin masih belum terlalu besar yang digerakkan karena dalam posisi siaga kemarin tentu kita mempersiapkan. Nah, dalam posisi tanggap saat ini sebagai contoh hampir 100 miliar yang akan dianggarkan hanya untuk operasional dari rumah sakit PTN tersebut. Juga kedepannya tentu apabila terjadi, kita mudah-mudahan tidak terjadi eskalasi, tentu kita berharap tidak sampai akhirnya mengganggu pembangunan Bali. Saya kira. Ya, ini terutama apa yang menjadi proyek Pak Gubernur ini terkait shortcut Pak ya. Ini seperti apa Pak perkembangannya sekarang dengan adanya perubahan anggaran untuk penanganan COVID ini, bagaimana ini perjalanan shortcut ini? Jadi begini, yang namanya proyek pembangunan itu adalah bagian juga daripada menjalankan perekonomian di Bali ini khususnya. Nah, tentunya kami juga harus berhati-hati apabila harus menghentikan ataupun tetap menjalankan dan sebagainya. Hingga saat ini anggaran tersebut masih ongoing. Kita berharap proyek itu pun tetap ongoing. Kenapa? Karena setidaknya ada masa yang akan datang yang tidak mungkin akan kita abaikan, sehingga tentunya harapan terkait penghidupan kita, perekonomian kita tetap bisa berjalan. Artinya ada harapan ke depan. Nah, dan kalau kita bicara mengenai pemotongan anggaran, apapun siap kita laksanakan begitu. Tapi tentu berdasarkan etapa-etapa tersebut. Iya, ini juga melihat perkembangannya Perkembangannya Pak ya. Ini kemudian bagaimana DPD provinsi bersinergi dengan di tingkat kabupaten kota Pak? Kesinergian ini saat ini apabila dikaitkan dengan ketersediaan, contohnya ketersediaan medical, obat-obatan, maupun juga APD, apapun itu, sinergi itu sudah terjadi. Jadi kami di Dewan tidak henti untuk selalu berkomunikasi dengan Kepala Dinas Kesehatan ataupun Ketua Kasatgas maupun juga Pak Gubernur. Apabila ada kekurangan-kekurangan yang ada di daerah-daerah lain, selalu kami komunikasikan, dan memang sampai saat ini yang saya lihat sinergi itu tetap berjalan dengan baik. Baik, Pak Gom, apa yang ingin disampaikan kepada masyarakat luas, khususnya di masyarakat Bali ini ya, terkait untuk tadi sudah disampaikan mengenai ada perubahan anggaran. Kemudian ini dari sisi DPD sendiri, apa yang ingin disampaikan kepada masyarakat terkait dengan pandemi COVID-19? Silakan Pak Gom. Ya, kalau saya saat ini dalam posisi tanggap darurat ini, maka kami sudah pemerintah daerah harus sudah mulai memikirkan dampak sosial yang mungkin terjadi. Jadi dampak sosial ini tentunya dihasilkan dari hampir 70% hotel, restoran sudah menghentikan operasionalnya. Nah, di sini tentu berdampak kepada tenaga kerja. Dan tenaga kerja ini, penghasilan tenaga kerjanya adalah bagian daripada penggerak perekonomian di Bali. Yang apabila kalau kita melihat struktur ekonomi Bali itu 60% terkait dengan pariwisata. Atau kalau kita bilang pastinya 35% directly pariwisata. Nah, ini tentunya kita harus bisa, setidaknya saat ini pengusaha harus ikut ambil bagian. Jadi tidak bisa seluruhnya pemerintah yang mengambil bagian dalam menangani dampak sosial ini. Kami dalam pikiran saya saat ini adalah mendorong pemerintah untuk mulai memikirkan yang namanya kredit likuidasi. Jadi bagaimana membuat perusahaan-perusahaan itu tidak kering. Jadi perusahaan-perusahaan itu memiliki liquid, dana yang bisa dipergunakan untuk minimal menggaji dan menjaga properti daripada investasi pariwisata yang sudah demikian besar.
disinilah saatnya pengusaha menganggap SDM kita ini adalah aset, ataupun dipandang oleh dunia perbankan, aset ini adalah bagian daripada investasi. Jadi kemungkinan adanya kredit investasi untuk SDM ini yang akan dipergunakan juga nantinya apabila semua sudah berjalan dengan baik. Ya. Saya kira demikian. Baik, mudah-mudahan pandemi COVID-19 segera berakhir. Ini Bali terutama yang memang mengandalkan di sektor pariwisata dan juga Paling komponen berdampak. lainnya ini Kita paling akan kembali bergeliat seperti semula. Ya, ya. Terima kasih Pak Agung Baik, sudah terima kasih. berbincang-bincang bersama kami. Ya. Ya, baik pemirsa Bayi TV dimanapun Anda berada, demikianlah kami telah berbincang-bincang dengan anggota DPRD Provinsi Bali, Bapak Agung Ngurah-Diyardana, bagaimana respon dan juga support dari DPRD Provinsi Bali terkait dengan wabah atau pandemi COVID-19. Kami akhiri berita terkini sampai di sini. Terima kasih atas perhatian Anda. Om Santi 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 Om.